Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan melakukan presentasi lecture atau review yang berjudul Exploring Innovation Educational Tools and In-Depth Examination of Chatbot and AI Application. Timeline-nya, pertama yaitu abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode, dan yang terakhir adalah pembahasan. Pertama abstrak. Abstrak. Pada abstrak ini akan menyelidiki pemanfaatan chatbot dan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan, di mana melakukan analisis sistematis terhadap 10 artikel dari basis data digital ya. Penyelidikan ini memberikan wawasan tentang penelitian sebelumnya, manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaan chatbot di lingkungan pendidikan. Eh, dan juga penyelidikan ini mengeksplorasi potensi dari model bahasa seperti ChatGPT dan menjelaskan konsep-konsep ya kompleks di berbagai disiplin akademik. Nah, sebuah studi pendahuluan menunjukkan potensi besar dari ChatGPT dalam merombak masalah-masalah pendidikan, didukung oleh umpan balik positif dan tinjauan ahli dari survei mahasiswa. Temuan ini menggarisbawahi janji pemanfaatan model bahasa besar untuk meningkatkan pendidikan interdisipliner dan keterlibatan mahasiswa. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini di mana awal pendahuluan ini kemajuan yang cepat dalam teknologi kecerdasan buatan AI telah menarik perhatian luas, di mana semua bidang yang berevolusi dan termasuk pendidikan juga, dan peningkatan hasil belajar dan penyediaan pendidikan merata bagi sama telah menjadi tujuan utama secara global. Nah, hasil belajar mengalami stagnasi, terutama terlihat di negara-negara maju dan berkembang. Eh, Selain itu, lanskap pendidikan semakin rumit dengan munculnya generasi baru, pembelajaran dengan kebutuhan pendidikan yang beragam, termasuk individu yang terdisplacement, pembelajaran yang berbeda kemampuan, dan mereka yang mencari jalur pendidikan alternatif. Nah, pada saat yang sama, kemajuan dalam ilmu pembelajaran telah mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat secara signifikan ya meningkatkan hasil belajar jika diimplementasikan secara sistematis. Selain itu juga peran peran pendidik berkembang sebagai tahapan terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan. Eh, Selanjutnya, nah, pada tahap pendahuluan terdapat tiga metode, metode sih lebih ke tujuan ya, tujuan penelitian ini yaitu satu, mengetahui pernyataan masalah, tujuan penelitian, serta pertanyaan penelitian. Nah, pada pernyataan masalah ini akan melakukan mengidentifikasi ya status dan tantangan saat ini dari integrasi teknologi chatbot dalam pengaturan pendidikan. Nah, yang kedua akan meneliti ya manfaat dan keterbatasan yang terkait dengan implementasi chatbot dalam pendidikan, dan juga menjelajahi aplikasi masa depan potensi dari teknologi chatbot ini untuk mengatasi tantangan pendidikan yang persisten. Nah, selanjutnya pada tujuan penelitian ini, nah tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki landscape penelitian terbaru dari aplikasi, mengidentifikasi manfaat dan tantangan utama juga, dan juga mengeksplorasi ya. Nah, dan pertanyaannya teh, apakah status penelitian saat ini dari aplikasi chatbot dalam pendidikan? Yang kedua itu apa manfaatnya ya? Manfaat utama dan tantangan penggunaan chatbot di di
dalam pengaturan pendidikan, dan yang ketiga itu, apa arah masa depan dalam pendidikan yang dapat diuntungkan dari integrasi teknologi chatbot ini. Nah, selanjutnya pada metode penelitian ini ya, nah terdapat, 4 ya metode penelitian. Yang pertama itu protokol sistematis untuk tinjauan literatur. Nah, pada penelitian ini, menerapkan ya panduan, protokol sistematis untuk, meninjau literatur, rekayasa perangkat lunak untuk mengidentifikasi, eee, dan menyintesis penelitian terdahulu ya, tentang penggunaan, chatbot, dalam pendidikan. Eee, Panduan yang melibatkan 3 tahap utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Nah, untuk menjawab, pertanyaan penelitian, eee, penelitian ini mengikuti saran untuk mengidentifikasi, konteks yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, merangkum ya temuan, dan keterbatasan studi tersebut, lalu mengidentifikasi implikasi praktis dan teoritis yang paling penting, dan juga mengidentifikasi celah penelitian yang mungkin dan area pekerjaan masa depan yang potensial. Nah, selanjutnya pada metode yang kedua ini, eee, langkah-langkah yaitu perencanaan tinjauan literatur. Nah, langkah-langkah perencanaan tinjauan literatur ini melibatkan, identifikasi, kriteria, inklusi dan eksklusi untuk pemilihan artikel artikel serta, pencarian sumber, informasi dari basis data digital yang relevan. Nah, penelitian ini juga, memperhatikan prosedur pencarian literatur yang meliputi, penggunaan kombinasi kata kunci yang relevan serta, pendekatan pencarian manual dan otomatis di berbagai basis data digital yang dipilih. Nah, selanjutnya pada metode penelitian yang ketiga itu prosedur pencarian literatur. Nah, pada prosedur pencarian ini dilakukan menggunakan beberapa kombinasi kata kunci yang relevan seperti chatbot in education, chatbot for teaching, chatbot for learning, conversation agent, and intelligent system. Nah, pendekatan pencarian manual dan otomatis ini diterapkan dengan menggunakan, pencarian berbasis digital yang dipilih seperti i ce Triple E, Digital Library, SenseDirect, Springer Link, Scopus, Taylor and French, dan ERIC. Selanjutnya pada metode penelitian yang keempat yaitu ekstraksi data. Nah, pada ekstraksi data ini, data akan diambil dari artikel-artikel yang relevan dengan kriteria yang telah ditetapkan, lalu, akan melibatkan, proses pengunduhan artikel, pemilihan artikel yang berdasarkan kriteria, kualitas, serta, pemeriksaan kembali, keandalan dan relevansi artikel-artikel yang dipilih. Proses ekstraksi data juga mencakup analisis lebih lanjut terhadap, artikel-artikel yang terpilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, tentang, aplikasi chatbot, dalam pendidikan. Nah, pada yang keempat ini, hasil pembahasan. Nah, status penelitian aplikasi chatbot dalam pendidikan. Nah, pada status, penelitian aplikasi chatbot dalam pendidikan ini menunjukkan, bahwa, aplikasi chatbot dalam pendidikan telah menarik perhatian yang signifikan dari peneliti dan praktisi pendidik. Eee, Berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi potensi chatbot dalam pendidikan dan meningkatkan, pengalaman belajar dan mengatasi tantangan pendidikan yang ada. Sebagai ilustrasi dalam survei yang dilakukan oleh Perez, Darrow, Domis, dan Puig
tahun 2020 dari 50 artikel yang dipelajari, 35 diantaranya menunjukkan bahwa chatbot dapat meningkatkan interaksi dan pengalaman belajar siswa. Dan dari analisis perbandingan antara tahun 2018 hingga 2021, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi yang membahas aplikasi chatbot dalam pendidikan. Eh, itu mengindikasikan bahwa minat yang akan terus meningkat dalam penelitian ini. Namun penelitian juga menunjukkan variasi dalam pendekatan dan fokus penelitian, dengan beberapa penelitian lebih terfokus pada evaluasi efektivitas chatbot, sementara yang lain lebih menekankan pada pengembangan teknologi chatbot yang lebih canggih. Nah, selanjutnya pada manfaat utama dan tantangan penggunaan chatbot dalam pengaturan pendidikan ini eh, memberikan sejumlah manfaat ya yang signifikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Okonkwo NADIB Jola tahun 2020, dari 100 siswa yang berpartisipasi dalam studi, 80% menyatakan bahwa chatbot membantu mereka memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa chatbot dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi-materi pembelajarannya, dan memberikan juga umpan balik yang cepat dan responsif. Nah, namun beberapa tantangan juga muncul dalam penggunaan chatbot. Sebagai contoh, menurut Nguyen et al. Tahun 2019, 65% dari 50 guru yang disurvei mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan chatbot ke dalam kurikulum mereka. Nah, ini menunjukkan masih diperlukannya pendekatan yang lebih terstruktur dan dukungan yang lebih besar untuk memfasilitasi implementasi chatbot dalam pendidikan. Dan juga terdapat tantangan lainnya, termasuk kendala dalam respon terhadap masalah kompleks, serta kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data. Selanjutnya, eh, arah masa depan dalam pendidikan yang dapat diuntungkan dari integrasi teknologi chatbot. Nah, eh, eh, pada arah masa depannya yaitu dapat eh, menyediakan ya bantuan pembelajaran yang personal dan responsif ya. Chatbot memiliki potensi untuk merombak cara kita belajar dan mengajar. Sebagai contoh, eh, Murtarelli, Gregory, dan Romenti tahun 2021 mengusulkan penggunaan chatbot dalam mengelola interaksi etis antara manusia dan mesin yang dapat membantu dalam membentuk interaksi yang lebih beretika di antara pengguna dan teknologi. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, perlu dilakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan dalam bidang ini. Nah, dengan demikian, integrasi teknologi chatbot dalam pendidikan memiliki prospek yang cerah, dengan potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, personalisasi, dan efektivitas pembelajaran di masa depan. Nah, perbandingan manfaat dan tantangan penggunaan chatbot dalam pendidikan. Nah, sebagai gambaran, terdapat manfaat dan tantangannya, yaitu manfaatnya itu meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Nah, ini memudahkan ya, memudahkan mahasiswa ya untuk memahami suatu permasalahan dalam pembelajaran. Akan tetapi terdapat kesulitan dalam mengintegrasi ke dalam kurikulum bagi pengajar. Dan yang kedua itu meningkatkan interaksi dan pengalaman belajar mahasiswa. Nah, di mana mahasiswa ini akan mudah, cepat, tanggap, dan responsif dalam menerima suatu pembelajaran ya. Nah, terdapat juga tantangannya, yaitu kendala dalam respon terhadap masalah yang kompleks. Terkadang chatbot juga tidak
selalu bisa untuk menjawab suatu permasalahan yang kompleks. Nah, yang ketiga itu menyediakan bantuan pembelajaran yang personal dan responsif. Nah, di mana pembelajaran ini lebih dengan adanya teknologi chatbot ini lebih memudahkan mahasiswa untuk eh, mendapatkan suatu pembelajaran dan mudah secara responsif gitu. Dan juga ada tantangannya, di mana eh, tantangannya itu eh, keamanan privasi ya, privasi dan keamanan datanya sangat dikhawatirkan. Terkadang ada suatu kendala yang datanya bocor juga seperti itu. Itu yang harus dikhawatirkan. Nah, selanjutnya ini perkembangan publikasi tentang aplikasi chatbot dalam pendidikan tahun 2018 dan 2021. Nah, kita bisa dilihat pada tahun 2018 itu terdapat 10 ya, 10% menaik pada tahun 2019 setidaknya naik 25% dan terus pada tahun 2021 menaik sebesar 55%-an lah, 50 sekitar 50% lebih gitu jumlah publikasinya. Selanjutnya pada kesimpulan ya. Kesimpulan ini di mana eh, dalam pendidikan chatbot ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aplikasi teknologi di dalam konteks pendidikan. Nah, penggunaan chatbot dalam pendidikan telah meningkat pesat dengan berbagai studi menyoroti berbagai manfaatnya. Salah satunya chatbot tidak hanya digunakan untuk pengajar dan pembelajaran, tetapi juga untuk administrasi, penilaian, penasehat, penelitian, dan juga pengembangan. Nah, manfaat utama manfaat utama dari aplikasi chatbot ini meliputi integrasi konten yang memungkinkan akses mudah ke informasi pendidikan. Aksesnya juga cepat yang membantu menghemat waktu dan meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa. Motivasi dan keterlibatan siswa yang ditingkatkan melalui pengalaman belajar yang interaktif dan juga kemampuan untuk mengizinkan multiple user untuk mengakses sistem secara bersamaan. Nah, dan bantuan yang diberikan secara instan dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran bagi mahasiswa. Nah, namun ada juga sejumlah tantangan ya yang perlu diatasi, yaitu seperti keterbatasan teknis dalam pengembangan chatbot, kebutuhan untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi juga yang disampaikan ya dari chatbot tersebut, serta masalah keamanan data dan privasi. Karena itu kekhawatiran data dan keamanan sangat dibutuhkan ya. Dalam mengatasi tantangan ini penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali manfaat dan tantangan penggunaan chatbot dalam pendidikan. Nah, untuk masa depan untuk melakukan penelitian yang lebih luas, melibatkan berbagai jenis pendidikan, bukan hanya di tingkat perguruan tinggi, serta memperluas cakupan sumber data yang digunakan. Dikarenakan chatbot ini menggunakan data yang membaca suatu data yang sangat banyak ya, seperti artikel, website, dan berbagai buku-buku dan publikasi lainnya. Nah, eh, penelitian lebih lanjut juga akan mempertimbangkan aspek etis dan hukum dalam penggunaan chatbot di lingkungan pendidikan dan mengembangkan metode evaluasi yang lebih baik untuk mengukur efektivitas penggunaan chatbot dalam meningkatkan pembelajaran dan hasil mahasiswa secara menyeluruh. Nah, dengan melakukan hal ini eh, dapat lebih memanfaatkan potensi teknologi chatbot dalam membentuk masa depan
pendidikan yang lebih dinamis dan inklusif, gitu. Berikut, daftar rujukan. Nah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.